Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat. Kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak harap ketua kelas dapat memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari lagu daerah. Lagu daerah dengan teknik yang baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Bapak mau absen dulu. Kira-kira siapa yang hari ini tidak masuk? Keisha dan Ilyas. Yang lainnya masuk semua. Keisha apa keterangannya? Periksa gigi. Periksa gigi. Keisha. Ilyas? Keterangan. Baik. Berarti yang lain masuk semua ya, cuma 2 orang yang nggak ada ya. Ya. Baik. Sebelum kita masuk, Bapak mau tanya dulu. Ada yang tahu itu lagu daerah seperti apa? Lagu daerah. Berasal dari suatu daerah. Ada yang lain? Dari bahasa yang beda. Dari bahasa yang beda. Ada yang lain? Lagu yang muncul secara turun-temurun. Lagu yang muncul secara turun-temurun. Ada yang lain? Lagu daerah itu apa sih? Mempunyai ciri khas. Ya, rata-rata jawabannya benar. Yang pertama, lagu daerah adalah berasal dari suatu daerah yang memiliki ciri. Yang pertama, memiliki bahasa daerah yang berkembang di daerah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki ciri khas dengan daerah tersebut. Misalkan menggunakan alat musik tradisional. Nah, itu lagu-lagu daerah yang menggunakan alat musik tradisional, menggunakan bahasa yang berkembang di daerah tersebut. Yang ketiga, biasanya tidak diketahui penciptanya. Ya kan? Ya. Lagu daerah kadang tidak tahu kita siapa penciptanya karena dia turun temurun. Itu yang ketiga adalah berbeda dengan lagu yang berkembang sebelumnya. Ya, lagu daerah itu menciri khaskan. Misalkan yang pertama, bercerita tentang bermain. Lagu daerah kan biasa begitu. Lagu cik-cik rodeo, tahu nggak cik-cik rodeo? Itu kan tentang bermain. Ampar-ampar pisang. Ya kan, cerita-cerita rakyat. Itu ciri khas lagu daerah. Nah, itu sekilas tentang lagu daerah. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran lagu daerah. Nah, di sini ada peta konsep. Peta konsep ini adalah yang akan kalian pelajari lagu tradisional atau lagu daerah. Yang pertama, konsep lagu tradisional atau lagu daerah. Kita pelajari apa sih konsep lagu daerah itu seperti apa. Yang kedua, ragam lagu tradisional. Ada berapa ragam sih lagu-lagu tradisional?
Yang ketiga, fungsi. Lagu tradisional. Ada fungsinya. Lagu tradisional seperti yang Bapak bilang tadi, seperti untuk menceritakan tentang Kisah. kehidupan atau Main-main. Yang terakhir ini teknik bernyanyi. Lagu tradisional juga memiliki teknik dalam bernyanyi. Nah, konsep kita masuk yang pertama, konsep lagu daerah. Apa lagu daerah? Konsepnya? Lagu tradisional adalah lagu yang diikuti masyarakat turun-temurun dipertahankan sebagai sarana hiburan bermasyarakat, dibuat budaya dan identitas suatu komunitas. Kalau baca semuanya bisa. Jadi lagu tradisional itu seperti yang kawan kita bilang tadi, dia diwariskan secara turun-temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan, bisa bermain, ceritanya kan tentang itu, upacara adat, ritual adat, dan identitas suatu komunitas. Nah, misalkan lagu tradisional Kalimantan Barat sama enggak dengan lagu tradisional Papua? Beda. Itu namanya identitas. Ya, masing-masing daerah itu berbeda. Terus fungsinya sebagai penanda merupakan perbedaan tersebut. Fungsinya sebagai penanda identitas. Lagu tradisional merupakan perbendaharaan seni di masyarakat dan penanda ciri masyarakat tersebut. Jadi ada ciri-ciri tersebut. Nah, ciri-ciri lagu daerah. Yang pertama, budaya masyarakat sebagai sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan tradisional setempat. Ya, oke. Yang pertama ya, isinya tentang keadaan lingkungan. Gimana keadaan lingkungan di tempat tersebut? Misalkan daerah Kota Pontianak terkenal dengan Sungai Kapuas. Jadi lagu daerahnya tentang lagu Air Kapuas. Kapuas. Jadi ciri khas dengan daerah tersebut. Terus kalau misalkan di daerah Solo ada sungai juga. Lagu yang paling terkenal Bengawan Solo. Struktur dan melodinya. Nomor 2. Struktur dan melodinya sederhana, dibilang mudah dinyanyikan oleh segala lapisan masyarakat. Oke, lagunya mudah diingat. Ampar-ampar pisang, kan gampang kan lagunya kan, gampang diingat, gampang dipelajari. Yang ketiga, komposisi beberapa lagu daerah tertentu. Seperti Jawa, Bali, Sunda, menggunakan tanggal nada pentatonis. Misalkan menggunakan tangga nada pentatonis. Siapa yang tahu lagu Gundul-Gundul Pacul? gundul. Itu menggunakan nada pentatonis. Merasa seperti nada-nada Jawa kan? Berbeda dengan Kalimantan Barat, Sungai Kapuas, Sampan Laju. Beda kan nadanya kan? Beda. Rasa beda. Jarang diketahui pengarangnya. Siapa? Gundul-Gundul Pacul siapa pengarangnya? Tidak tahu Pak. Karena diwariskan turun-temurun. Mengandung nilai-nilai kehidupan. Unsur-unsur kebersamaan sosial serta kebersihan dengan lingkungan hidup sekitar yang memiliki Ya, mengandung
mengandung nilai-nilai kehidupan. Misalkan tadi gundul-gundul macul, itu kan kehidupan sehari-hari. Anak-anak di sana itu pada gundul-gundul. Anak kecil biasanya kan itu kan. Anak kecil baru pada jalan, baru pada lari, palanya kan biasa botak. Ya kan? Ya Pak, Rizky Pak. Mengandung nilai-nilai kehidupan. Beberapa daerah tertentu menggunakan sama sudah kita bahas tadi sebagai identitas. Yang pertama bahasa. Bahasanya beda-beda. Bahasa Jawa, bahasa Kalimantan Barat, bahasa Papua semuanya berbeda. Liriknya menggunakan bahasa. Nah ini tadi pesan. Menggunakan bahasa daerah yang Bersangkutan. Bahasa Papua. Aku sini bahasa Jawa. Bahasa Kalimantan Barat. Sampan laju. Kan semuanya berbeda ya. Itu pun tak tahu. Ini mengenal ragam hias lagu dan karya musik daerah sesuai dengan fungsinya. Yang pertama sebagai sarana kesehatan. Musik juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Musik ya, di luar sebagai sarana hiburan. Selain hiburan, dia juga sebagai sarana terapi. Pernah melihat ibu-ibu hamil yang mendengarkan musik perutnya? Nah, Itu sebagai sarana kesehatan agar bayi yang ada di dalam perut menjadi cerdas. Sebagai sarana pendidikan. Yang kedua, perhatikan. Sebagai sarana pendidikan. Misalkan kalian belajar di rumah, ngerjakan PR sambil dengar musik biasanya. ya. Biasanya musik sok enak sambil ngerjain PR. Biasanya gitu ya, sebagai sarana pendidikan. Ya Pak. Sebagai sarana refreshing dan Penghiburan. sebagai refreshing, misalkan kalian ada nggak yang biasanya susah tidur? Kalau misalkan susah tidur, dengarkan lagu klasik, lagu-lagu lembut biar bisa tidur. Yang terakhir sebagai sarana Membangkitkan motivasi. Biasanya ini lagi malas belajar. Terus kita dengar lagu-lagu yang semangat. Misalkan lagu-lagu yang tren zaman sekarang lagu. Lagu-lagu yang semangat, yang beatnya cepat itu biasanya membuat membangkitkan motivasi. Dan lagi ya lah. Fungsi. Nah, tadi fungsi sudah. Sarana upacara, pengiring tari adat, media bermain, komunikasi. Dengan pertunjukan. Nah, ini pernah kita dengar sarana upacara, misalkan setiap kali upacara menggunakan upacara adat ya, menggunakan lagu-lagu ada daerah. Contohnya siapa yang di sini orang daerah suku Dayak? Nah, Turunan. biasanya apa sih Dayak? Dayak itu ada namanya gawai Dayak. Pernah dengar gawai Dayak? Gawai Dayak itu adalah upacara adat yang di dalam upacara itu menggunakan lagu-lagu daerah tradisional, lagu-lagu daerah, lagu-lagu dari suku itu sendiri. Siapa yang pernah nonton gawai?
biasanya di Betang. Pernah? Itu acara-acara bagus. Itu acara warisan nenek moyang kita. Iya dong. Itu kan suku tradisional. Mengiring tari adat, siapa yang pernah menonton atau menyaksikan tarian-tarian tradisional? Pernah kan? Misalkan tari yang paling terkenal, tari jaipong. Jaipong. Pernah? Tari jepit. Yang sering kita tarikan, tari jepit itu lagunya lagu tradisional. Jepit itu adalah tari tradisional. Media bermain. Contohnya apa bisa? Apalagi cicit prio. Terus yang keempat media penerangan dan komunikasi. Contohnya nomor 4 media penerangan dan komunikasi. Apa contohnya? Iya nggak? Apa contohnya nomor 4? Musik. Musik sebagai media penerangan dan komunikasi, bukan tarian. Contohnya apa? Lagu. Iya, lagu itu musik. Contohnya semua lagu-lagu pop yang kalian dengar, baik itu melalui YouTube atau Spotify atau MP3 yang ada di HP kalian, itu merupakan sarana komunikasi. Karena lagu tersebut mengandung lirik kata-kata. Ada yang disampaikan oleh penyanyi melalui kata-kata atau lirik. Misalkan lagu itu bercerita tentang patah hati. Apa contohnya? Indonesia. Judul lagunya apa contohnya? Sesat jadi luka. Aku menangis. Itu kan sarana komunikasi karena ada kata-kata atau lirik di dalamnya. Terus ini iringan pertunjukan. Pernah nonton teater? Drama. Teater? Teater, tahu teater? Tahu. Pernah nonton? Nah, belum. Apa di mana? Kalau drama? Nah. Sebagai iringan pertunjukan. Biasanya pertunjukan drama itu ada iringan musik ketika dua orang berdialog bercengkrama, ada iringan musiknya. Misalkan yang diomongkan tentang tragedi, ya kan? Tragedi berarti musiknya jadi suram, menegangkan. Misalkan yang diceritakan tentang tsunami Aceh, tahu nggak tsunami Aceh? Tahu. Otomatis lagu pengiringnya sedih, menegangkan, menakutkan. Itu namanya musik sebagai iringan pertunjukan. Oke, lanjut mengenal struktur musik daerah. Ada 2 struktur lagu daerah. Yang pertama, irama. Melodi. Irama musiknya dipengaruhi oleh irama nada dalam pola-pola birama tertentu. Ya, yang melodi, struktur melodi secara umum dibentuk oleh susunan nada yang dipahami sebagai pikiran nada bunyi dalam musik. ya. Jadi secara garis besar lagu-lagu tradisional, lagu daerah itu
strukturnya sama, ada dua, irama dan melodi. Iramanya dipengaruhi oleh tinggi rendah, panjang pendek nada. Misalkan lagu Ampar-Ampar Pisang, Ampar-Ampar Pisang, ada tinggi rendah nadanya, terus panjang pendeknya nada bola, itu cara garis besar sama. Terus melodi, ya. Terus, nah sekarang kita masuk ke dalam teknik bernyanyi lagu tradisional dengan teknik unisono. Apa itu unisono? Bernyanyi bersama-sama tapi dengan satu suara. Beda bernyanyi duo atau trio yang nadanya ada satu yang tinggi, ada satu rendah. Itu namanya duo atau trio. Paham? Oke, lanjut. Ya, tadi ada teknik vokal unisono. Oke. Berarti nanti kalian akan pertemuan kedua nanti kalian akan bernyanyi lagu daerah dengan teknik unisono. Tadi pemahaman tentang lagu daerah paham? Nah sekarang kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu yang diayakan. Makan dengan vokal dan jangan juga langsingnya ya. Baik teman-teman semua, pada materi ini ya, kalian perhatikan, simak baik-baik video berikut ini. Video ini adalah video pembelajaran tentang teknik unisono. Ya, kalian perhatikan baik-baik. diharapkan kalian dapat memahami bernyanyi secara unisono, memahami teknik vokal dan teknik pernapasan, serta dapat menyanyikan lagu daerah dengan menerapkan teknik vokal dan teknik pernapasan secara unisono. Menyanyi merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menyanyi juga dapat dilakukan secara perseorangan maupun berkelompok. Dalam bernyanyi berkelompok, tentunya dibutuhkan kerjasama dan saling peduli agar terciptanya homogenitas atau satu jenis suara. Di bawah ini terdapat dua video. Coba amati video berikut dan carilah perbedaan dari kedua video yang ditayangkan. Cari bedanya. Video 1.
Ayo kita temukan perbedaannya. Yang pertama, jumlah penyanyi lebih dari 2 orang. Menurut kalian, apakah video 1 dan 2 sama-sama memiliki jumlah penyanyi lebih dari 2 orang? Ya, betul sekali. Berdasarkan video 1 dan 2, tampak secara jelas jumlah penyanyi dari kedua video tersebut sama-sama lebih dari 2 orang. Artinya, mereka bernyanyi secara berkelompok. Yang kedua, menurut kalian, apakah video 1 dan video 2 sama-sama terdengar homogen? Sama-sama. Ya, benar. Kedua video tersebut sama-sama menunjukkan kualitas vokal berkelompok yang baik. Hal ini dapat diketahui dari suara mereka yang hampir tidak dapat dibedakan masing-masing orangnya. Lalu yang ketiga, menurut kalian, apakah video 1 dan video 2 terdapat pembagian suara? Ya, benar. Pada video 1 tidak terdapat pembagian suara, atau mereka hanya menyanyikan satu melodi atau satu suara saja. Sementara pada video 2 terdapat pembagian suara. Sehingga dapat disimpulkan pada video 1 adalah bernyanyi secara bersama-sama dengan menggunakan satu suara atau melodi. Hal ini dapat dikatakan bahwa video 1 termasuk ke dalam bernyanyi secara unisono. Sampai dengan ini, apakah kalian sudah paham tentang unisono? Sudah paham? Nah, kenapa video 1 disebut video unisono? Karena tidak ada pembagian suara antara satu penyanyi dengan penyanyi yang lain. Nyanyinya sama, tekniknya sama, nadanya sama. Sedangkan video kedua, penyanyi satu dengan penyanyi yang lain itu nadanya beda-beda. Yang satu ada rendah, yang tinggi, nadanya beda-beda. Terjadi seperti paduan suara kan gitu, ya kan? Ya. Ada suaranya yang laki-laki yang rendah, yang cewek yang tinggi. Itu namanya perbedaan nada. Jadi video 1 adalah video unisono. Jika sudah paham, mari kita lanjutkan. Kalau masuk ke teknik vokal, Dalam bernyanyi, suara yang kita keluarkan harus terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaman. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dilatih agar suara kita dapat didengar dengan baik. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi adalah pengucapan kata-kata yang baik dan jelas. Jadi, ketika bernyanyi, kalian harus melafalkan huruf vokal maupun konsonan dengan jelas agar pendengar dapat mengerti makna lagu yang kita nyanyikan. Yang kedua, frasering. Frasering adalah pemenggalan kalimat atau pengelompokan kalimat. Jadi, dalam mengelompokkan kalimat harus dipertimbangkan agar makna lagu tidak berubah. Yang ketiga, intonasi. Intonasi dapat disebut juga tinggi rendahnya suatu nada. Dalam kita menyanyikan sebuah lagu, harus memiliki intonasi yang baik agar lagu yang kita nyanyikan tidak sumbang atau fals. Ketiga teknik vokal tersebut
latih dengan cara vocalizing. Nah, yang tidak kalah penting dalam bernyanyi adalah penggunaan teknik pernafasan. Ada 3 jenis teknik pernafasan, yaitu pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, teknik pernafasan yang efektif dan efisien penggunaannya dalam bernyanyi adalah teknik pernafasan diafragma. Mengapa? Diafragma terletak di antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Ketika udara masuk ke dalam hidung, maka perut akan mengembang dan otot diafragma akan menekan ke bawah. Ketika kita menghela nafas, maka otot diafragma akan kembali ke atas. Pernafasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Hasil suara yang dihasilkan pun suara asli. Kalian dapat mencoba melatih pernafasan diafragma dengan mengikuti tutorial video berikut ini. Pertama-tama, tarik nafas melalui hidung secara halus dan lembut, seperti mencium bunga. Kemudian, tahan nafas selama 5 detik, namun tetap rileks. Lalu, buang nafas melalui mulut secara teratur, halus, dan lembut dengan menggunakan desisan. Nah, ulangi latihan tersebut beberapa kali. Baik teman-teman semua. Oke. Ada yang mau ditanyakan tadi? Nah, jadi unisono adalah bernyanyi bersama-sama dengan satu suara. Itu unisono. Nah, bernyanyi unisono dengan teknik yang baik. Teknik yang baik tadi ada 3. Yang pertama artikulasi. Artikulasi adalah pengucapan kata-kata. Ketika kita bernyanyi, pengucapannya harus jelas, tidak boleh seperti yang kecil, elat, orang elat, ngomongnya nggak jelas, ngomong makan aja, tidak besar, nggak boleh. Bernyanyi tidak boleh seperti itu. Artikulasi arti, kata-katanya harus jelas. Yang pertama. Yang kedua, intonasi. Intonasi apa? Intonasi adalah nada ketika kalian nyanyi. Nadanya harus jelas dan tidak boleh sumpah. Itu intonasi. Pikir dan nada harus pas. Terus yang ketiga ada sering. Apa itu sering tadi? Apa sering? Prasering adalah teknik memenggal kalimat. Memenggal kalimat. Kalau kita bernyanyi, apakah bisa tidak mengambil nafas? Tidak. Jadi awal nyanyi sampai terakhir nyanyi tidak bernafas, cuma nyambil sekali habis itu enggak. Bisa enggak? Tidak. Nah, itu disebut dengan teknik prasering. Misalkan nih, lagu Halo Halo Bandung, tahu? Oke, contohnya ya. Halo Halo Bandung, ibu kota beriangan. Sama contoh yang kedua. Halo Halo Bandung, ibu kota beriangan. Yang mana yang bagus? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kenapa yang pertama salah? Karena tidak ada pemenggalan kata. Dari Halo Halo Bandung sampai ibu kota Pariangan itu satu kalimat, satu nafas. Halo Halo Bandung, potong. Sambung ibu kota Pariangan. Itu buat kita ngambil misalkan lagu Sungai Kapuas, sampan laju, itu potong kan? Sampan laju, baru ambil baru. Coba digabung semuanya. Sampan laju,
Sampai nggak napasnya? Ada. Nah, sampai kan napasnya kan? Makanya itu disebut dengan teknik prasering. Pemenggalan kalimat. Nah, sekarang Bapak punya satu lagu yang harus kalian nyanyikan bersama-sama. Setelah kalian mencoba untuk melatih teknik vokal dan teknik pernafasan, sekarang saatnya kita berlatih bernyanyi. Ya, Kali ini kita akan mencoba menyanyikan lagu daerah dari Papua yang berjudul Apuse. Kalian pasti sudah tahu kan? Sebelum kita menyanyikan syairnya, alangkah baiknya kita membaca dulu notasinya. Yuk, bernyanyi bersama-sama. notasi. Sol, do, mi, re, do. Sol, do, mi, re, mi, fa, re. Sol, si, re. Fa, sol, fa, mi. Re, do. Sol, do, mi, re, do. Sol, do, mi, re, mi, fa, re. Sol, si, re, fa, sol, fa, mi, re, do. Sol, do, fa, mi. Sol, si, re, do. Sol, do, fa, mi. Sol, si, re, do. Nah, sekarang dengan Oke teman-teman, sekarang kita coba nyanyikan lagu tersebut dengan syairnya. syair. Let's sing together. Tiga, empat. Wah, keren teman-teman. Yeay. Ternyata teman-teman semua mampu menyanyikan lagu Apuse dengan sangat luar biasa. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan tentang bernyanyi unisono? Artinya. Setelah ini, silakan teman-teman mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Dimulai dari teknik vokal, latihan pernafasan diafragma, dan mencoba menyanyikan lagu Apuse dari Papua. Baiklah, untuk video kali ini kita cukupkan sekian ya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, klik share untuk membagikan kepada lebih banyak orang. Dan tentunya klik subscribe agar kalian lebih bersemangat. Baiklah. Nah, itu lagu pertama, lagu tradisional dari Papua yang judulnya Apuse. Nah, sekarang Bapak punya lagu tradisional satu lagi yang harus kalian nyanyikan. Kalau misalkan kalian tidak tahu lagu ini, itu namanya kebangetan. Rahasia. Kapuas.
Siap ya? Siap. Kalian harus ikut bernyanyi. Ih, kepo. Tidak. Oh. Semuanya nyanyinya sudah hafal kan? Tapi yang kurang adalah intonasinya kurang, tinggi rendahnya kurang, masih banyak yang Siapa yang merasa nyanyinya udah betul? Yang merasa nyanyinya udah betul siapa? Ya. Itu berarti PR kalian bernyanyi dengan intonasi yang benar dan baik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian buka LKPD yang sudah Bapak bagikan.
LKPD-nya udah ketemu? Sudah ketemu LKPD-nya? Sudah? Baik, kalau sudah ketemu LKPD-nya, silahkan kalian kerjakan LKPD itu sesuai dengan instruksi yang ada di situ. Jangan lupa beri nama. Apalagi selain nama? Nomor kelas, nomor urut, atau kelas. Ya. Ada. Sudah? Sekarang ada yang mau ditanyakan sebelum kalian mengerjakan LKPD? Boleh. Apa? Boleh. Jangan lupa beri nama sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD kalian. Tapi nomornya sesuai ya. Nah, ini. Ya, sudah jelas ya instruksinya ya. Ada yang mau bertanya enggak? Enggak? Ada? Sudah jelas semua LKPD-nya? Oke, selamat mengerjakan. Oke. Mejanya. Ya, benar.
Lupa ya nama ya. Nama, kelas, lagi ya. Jam itu jam 12:10. Apa istirahat kan Bapak? ya. Oke Pak. Putri, Put, hidupkan Put. Dia salah. Baby, tidak. Hidupkan. Iya. Hidupkan halo. Tulisan harus rapi ya. Sama Jadi anak 8E yang wali kelasnya Bapak tulisannya harus rapi. Mereka situ ada itu kan tadi. Ya, lihat bukan aku, kalau enggak. Bapak sampai tanggal berapa Pak? Masa? Dua. Iya. lama lah. Bapak besok ngajar lagi. Masuk kelas ini aja Pak. Besok Pak Tito kan? Oh iya. Besok Pak Tito. Sudah? Belum? Belum. Adalah di buku. Sabar, Rifki. Coba gak kirim. Siapa yang ada nama Rifki? Udah masuk dia, berarti kamu kotanya nggak ada. Nah, dari kota ini. Berarti KTD-nya nggak masuk.
Enggak, nama bapak oh tak? Bisa kan? Tadi kuotanya habis. Apa reja yang di kota orang? Tidak ada. Nah, siap. Oh, aku udah bilang tadi. Udah lah, diam lah. Udah sampai nomor berapa? Empat. Ya, cepat. Kita jawabannya nggak terlalu Hah? panjang. Langsung jawaban ke? Langsung jawaban. Ada tulis soal ke? Dalam jawaban. Kami tulis soal dong, Pak. Pantasan lah kami lama. Yang udah Bapak bilang tadi, kamu udah dengar. Langsung jawaban, tapi jangan lupa nama, jangan lupa tanggal hari ini. Ya. Sampai ini. Udah? Jalan.
Udah? Udah. Keren? Udah? Udah sedikit. Baik, sudah? Bapak kasih waktu 5 menit lagi. 5 menit dari sekarang. Oke, baik. Sekarang waktunya habis. Jangan dari tadi. Nah, sekarang Bapak harap ada yang mempresentasikan ke depan presentasikan hasil jawaban kalian. Ya, apapun jawabannya, silakan presentasikan ke depan. Baik, siapa yang mau presentasi ke depan? Ryan, kau kan udah selesai. Ya, Ryan, ini. Ini Ryan. Ini baru kedua kelas yang baik dan pemberani. Cok Nasya. Baik. Silakan dengan baik-baik hasil dari presentasi teman kalian. Silakan presentasikan nomor 1, 2, 3.
dalam satu suara secara berkelompok. Nomor 2, untuk menghasilkan suara dengan bunyi yang merdu, jelas, dan juga nyaring. Nomor 3, Donasi. Rastering. Yang ketiga, artikulasi. Ya, yang pertama itu pertanyaannya jelaskan pengertian bernyanyi secara unisono. Berarti bernyanyi secara Satu suara. satu suara, bernyanyi bersama-sama secara satu Suara. suara. Yang kedua, mengapa teknik vokal dibutuhkan dalam bernyanyi? Kenapa? Ya, agar suara yang kita hasilkan itu bagus, merdu, nyaring. Terus yang ketiga, sebutkan 3 jenis pernapasan dalam bernyanyi. Ada pernapasan baru dan pernapasan perut. Nah, ketiga yang dipakai untuk yang digunakan untuk bernyanyi pernapasan diafragma. Oke, terima kasih buat kalian, berikan aplaus. Oke, yang mau presentasi nomor 4, 5, dan 6 silakan maju. Siapa yang udah selesai? Yo, siapa? Putri, sini Putri. Yeah. Ayo Putri, 4, 5, dan 6. Ayo Putri, nomor 4, pertanyaannya apa? Jelaskan pengertian frasering. Apa itu frasering? Frasering adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga kalimat lagu tersebut memberikan penjelasan dan menyampaikan Ya, betul sekali. Frasering adalah teknik untuk pemenggalan kata dan kalimat agar yang kita nyanyikan terdengar jelas. Nah, itu ya. Pertanyaan nomor 5, apa nomor 5? Apa yang dimaksud dengan artikulasi? Apa yang dimaksud dengan artikulasi? Apa Putri? Artikulasi adalah pengucapan harmoni bahasa yang sesuai dengan pola-pola standar sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Ya, artikulasi. Intinya artikulasi adalah bernyanyi dengan penyebutan kata-kata dengan jelas. Nomor 6, Jelaskan pengertian intonasi. intonasi. Intonasi adalah pinggir dan nada yang harus dicakup dengan bernyanyi. Pinggir dan nadanya harus bagus, itu namanya intonasi. Oke, aplaus. Baik, 7, 8, 9, 10. Belum selesai. Adrin, Belum selesai, Pak. sini, dapat. Mau baca nggak, Pak? Nomor 6, apa pertanyaannya? Nomor 6, 7. Jelaskan pengertian. Ada yang menyatakan keras bentuknya lagu dalam bernyanyi. Dinamika lagu adalah tanda yang menyatakan keras dan lembutnya lagu. Jadi lagu ada yang keras, ada yang mengalun lembut. Itu namanya dinamika. Nomor 8. Apa pertanyaannya? Berikan contoh 3
macam dinamika. Berikan 3 contoh macam dinamika. Yang pertama apa? Forte. Apa itu forte? Keras. Artinya keras. Yang kedua? Piano. Piano artinya Lembut. lembut. Yang ketiga? Mezzo forte. Mezzo forte apa artinya? Agak keras. Agak keras. Jadi forte adalah keras, piano adalah lembut, mezzo forte adalah agak keras atau sedang. Nomor 9, apa pertanyaannya? Pengertian tempo lagu. Jelaskan pengertian tempo lagu. Apa itu tempo lagu? Ada yang menyatakan cepat, namanya lagu. Ada yang menyanyi. Ya, tanda yang membuat lagu itu bisa jadi cepat atau bisa jadi lambat. Itu namanya tempo. Tempo ada 3. Yang pertama tempo cepat. Yang kedua tempo sedang. Lambat. Yang terakhir apa? Menghitung 3 macam tempo. Ya, tadi yang pertama cepat. Sedang, lambat. Baik, beri aplaus pada Arvin. Tadi adalah LKPD yang sudah kalian kerjakan adalah LKPD mengenai pengetahuan kalian tentang teknik vokal. Ada beberapa macam teknik vokal, intonasi, ada frasering, ada Artikulasi. intonasi artinya Tinggi rendahnya nada. tinggi rendahnya nada. Frasering artinya pemenggalan kalimat. Terus yang terakhir artikulasi apa? Mengucapkan lambang bunyi. Pengucapan kata harus jelas. Nah itu tempo ada 3, tempo lambat, Sedang, cepat. Nah apa itu unisono tadi? Bernyanyi bersama suara. Bernyanyi bersama-sama dengan satu suara. Oke baik. Nah itu merupakan bagian-bagian dari teknik vokal yang akan kalian gunakan minggu depan. Ya. Minggu depan kalian akan melaksanakan praktek bernyanyi lagu daerah. Lagu tradisional. Lagunya lagu apa? Hai Kapuas. Lagu Sungai Kapuas. Kalian harus bernyanyi lagu Sungai Kapuas dengan teknik Vokal. Teknik vokalnya seperti apa Pak? Teknik vokalnya intonasi, berarti nyanyinya tak boleh fals, tak boleh sumbang. Yang kedua, artikulasi. Berarti kalau nyanyi kata-katanya harus jelas. Sampai lagi dari ini sampai ke hulu. Itu kata-katanya harus jelas. Ya, yang ketiga, frasering. Frasering adalah cara kalian ngambil nafas dan memenggal kalimat atau kata. Sampai laju, penggal. Ambil nafas. Sampai laju dari ini sampai ke hulu. Ambil nafas. Sungai Kapuas. Ambil nafas. Sungguh panjang dari dulu membelah kota. Nah, itu namanya frasering. Ya? Paham? Paham. Nah, kalian akan maju minggu depan dengan cara kelompok. Jumlah kita ada berapa semuanya? 30. Ya, berarti 30 ada 5. 6 kelompok. 6 kelompok, 1 kelompok ada 5. Berarti Bapak hitung, kalian ingat nomor masing-masing. Boleh tuh Pak.
1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya nomornya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kena Ricky. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 3, 4 yang di rumah. Nanti yang di rumah nggak dihitung ya. Ingat nomornya masing-masing. Ingat. Siapa yang kena nomor 1? Satu ada 2. Nomor 1. Yang kena nomor 1. Kau tu 5. Yang kena nomor 1 berarti 1 Kau tu 5. Dia Ya. gundul pancul lagi. Yang kena nomor 1 berarti 1 kelompok. Yang kena nomor 2. Yang nomor 2 1 kelompok. Yang nomor 3. Nah, ini 1 kelompok nih, nomor 3. Lihat ya. Nomor 4. Nah, ini 1 kelompok. Nomor 5. Nah, ini 1 kelompok. Ya. Kau temu kau Lagunya Sungai Papua. Silakan kalian lakukan bersama kelompok kalian dengan teknik vokal yang baik. Minggu depan kita praktek. Hari Rabu kah Bapak? Itu nanti minggu depan ya. Ya. Oke, sekarang kita akan dengarkan lagi sekali lagi lagu Sungai Kapuas. Sekarang tidak ada liriknya. Tidak ada lirik, kalian nyanyi sendiri. Dah lari ya baik. Dah lari ya baik.
Dengan berakhirnya lagu Sungai Buat berarti pelajaran kita pada hari ini juga berakhir. Oke, baiklah. Ingat nomor kalian masing-masing itu akan menjadi kelompok kalian. Ya, Pak. Ada yang ingin bertanya untuk pertemuan minggu depan? Pak, minggu depan prakteknya pakai itu kan? Ya. Ya. Nanti Bapak yang siapkan. Lagunya seperti ini, ya. Nanti kalian cari referensinya di YouTube. Karaoke ya Kak? Ya. Oh. Karaoke. Ada yang mau bertanya? Masih? Tidak? Sudah paham? Sudah. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Sudah naik. Pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Diskusinya dinaikkan kembali. Oke, Pak Cis.